Yang mau bertanya? Jadi gini ya, kalau ada imam rakaat terakhir lupa, ya dia mestinya sudah sujud tasyahud akhir, nggak taunya dia berdiri. Nah ini imam ini kalau dia berdiri, kalau memang dia karena lupa, diingatkan oleh makmum dari belakang baca subhanallah. Imamnya ingat, oh saya kelebihan, saya duduk, silahkan, ya boleh. Tapi kalau imamnya nggak yakin, walaupun diingatkan oleh makmumnya baca subhanallah, tapi imamnya yakin loh saya ini masih 3, ini rakaat keempat, kenapa kok diingatkan? Nah itu imam nggak boleh duduk. Jadi dilihat imam itu yakinnya 4 atau 3. Tapi kalau diingatkan oleh makmum dia memang yakin 4, maka wajib untuk duduk. Tapi kalau dia diingatkan oleh makmum tapi dia yakinnya 3 bukan 4, itu imam nggak boleh duduk. Harus melanjutkan walaupun itu 5 rakaat, harus melanjutkan karena keyakinannya si imam. Sedangkan si makmum kalau sudah yakin itu 4 rakaat, imamnya diingatkan nggak taunya nggak duduk, tetap berdiri karena yakin 3, si makmum punya 2 pilihan. Yang satu pilihannya tetap duduk tasyahud akhir sambil nunggu imam ikut salam dengan imam. Pilihan yang kedua, mufaroqah, pisah langsung dari imam, melanjutkan tasyahud sendiri dan salam sendiri. Jadi dilihat dulu. Jadi kalau ada imam rakaat keempat berdiri pada tasyahud akhir, ketika diingatkan oleh makmum dia yakin 4, boleh dia duduk. Tapi kalau diingatkan oleh makmum dia masih yakin 3, maka jangan duduk, tetap lanjutkan aja 4 rakaat walaupun itu sebenarnya 5 rakaat. Nah kalau sudah yakin 5, si makmum jangan ikut-ikutan di belakang. Waduh imamnya nggak mau duduk, ikut berdiri. Berarti makmumnya yakin kalau dia 5 rakaat batal sholatnya, nggak boleh. Jadi pilihannya makmum itu dua saja. Nunggu imam di tasyahud akhir atau mufaroqah niat pisah dengan imam seperti itu. Jadi pilihannya 2, tergantung keyakinan dari imam. Nanti sujud sahwi. Ya, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, nanti imamnya itu sujud sahwi. Walaupun dia diingatkan ingat 4 duduk, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Atau diingatkan tetap berdiri, dia yakin 3, nanti ditutup juga dengan sujud sahwi. Jadi kalau sudah berdiri, nambah nggak nambah, itu tetap dianjurkan untuk sujud sahwi karena kelupaannya. Makmumnya ikut sujud sahwi, kalau makmum nggak ikut ya batal. Tetap walaupun nggak bisa baca doa sujud sahwi, ikut saja sujud sahwi, nggak apa-apa. Yang penting ikuti imam. Dia kalau nggak mengikuti imam nanti bisa batal sholatnya karena dia tidak mau mengikuti imam. Namanya makmum itu harus ikut gerakan imam. Kalau nggak ikut gerakan imam maka batal sholatnya. Seperti itu. Ya, jadi tetap ditutup dengan sujud sahwi. Cuma tinggal keyakinannya imamnya saja. Dia yakin 4 atau 3. Kalau yakin 4 maka duduk. Kalau yakin 3 maka teruskan walaupun itu 5 rakaat. Yang penting makmumnya jangan ikut-ikutan. Nanti makmumnya jangan gitu. Kenapa ya? Waalaikumsalam. Melanjutkan yang tadi ini pernah dialami waktu sholat tahiyat pertama imamnya berdiri, udah diingatkan subhanallah tapi nggak mau turun. Pas sudah selesai ditanya apa yang nggak bilangnya sujud pertama itu sunnah jadi nggak wajib, jadi dia tasyahud awal. Iya. Jadi kalau imam sudah tasyahud lupa dalam keadaan tasyahud awal itu tidak duduk, yang rakaat kedua sujud, nggak tahu setelah sujud kedua langsung berdiri, tidak duduk tasyahud awal. Dilihat dulu posisinya. Kalau posisinya imam ini lebih rendah dari rukuk, ya, keadaannya lebih rendah daripada rukuk, ketika diingatkan oleh makmum
boleh duduk untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah lebih dari rukuk berdiri, sudah agak berdiri lebih dari rukuk, diingatkan oleh imam, maka diingatkan oleh makmum, maka imam tidak boleh duduk untuk tasyahud awal. Bisa batal sholatnya imam. Jadi hati-hati ya. Jadi makmum juga harus paham hukum. Jangan kalau imamnya sudah lupa dan duduk tasyahud awal langsung berdiri, tetap diingatkan subhanallah, 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 disuruh duduk imamnya. Itu kalau imamnya duduk semua sholatnya batal. Kenapa? Karena berdiri untuk rakaat ketiga itu rukun, sedangkan tasyahud awal itu sunnah. Tidak boleh kalau sudah rukun dikalahkan dengan sunnah. Beda dengan tasyahud akhir. Jadi betul kalau imamnya berdiri itu nggak salah, makmumnya yang ngawur kadang-kadang. Saya pernah sholat seperti itu Pak. Di masjid, suatu masjid sudah imamnya berdiri tegak lurus, lupa nggak tasyahud awal, imamnya dari belakang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami teriak-teriak. Setelah salam imamnya ditegur, kamu ini sudah diingatkan nggak mau duduk. La haula wala quwwata illa billah. Ya ini orang nggak tahu hukum, sok pintar. Kalau imamnya duduk ya hancur semua sholatnya si makmum batal sama imam. Ya, jadi dilihat dulu keadaannya. Kalau imamnya sudah rendah dari rukuk boleh dia duduk kalau tidak. Tapi kalau sudah tinggi dari rukuk imamnya nggak boleh duduk. Kalau duduk batal sholatnya imam dan makmum semuanya batal. Makmum juga itu dilihat kalau posisinya imamnya sudah berdiri tegak, nggak usah diingatkan langsung berdiri, nanti ditutup dengan sujud syahwi seperti itu. Ya ini repot kalau nggak tahu hukum. Makanya yang jadi imam harus ngerti hukum, di belakang imam juga harus ngerti hukum. Jangan imamnya yang ngerti hukum, nanti makmumnya yang di belakang nggak paham hukum, nanti imamnya yang disalahkan. Nah, ini pengalaman saya pernah sholat di masjid seperti itu. Jadi betul imam nggak salah, tapi ditutup dengan sujud syahwi nanti. Yang lain? Terakhir. Apabila ada saudara atau kerabat yang beramanah pada seseorang, terus belum bisa dilaksanakan dikarenakan sebab sampai yang saudara atau kerabat tadi meninggal dunia, amanah tersebut belum bisa dilaksanakan, itu bagaimana nih? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang namanya amanah itu suatu beban atau permintaan dari seseorang yang harus dikerjakan. Ya. Tapi dilihat dulu kalau memang kita nggak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut, ya katakan tidak mampu. Jangan mengatakan nggak mampu, mengatakan mampu. Akhirnya nanti jadi hutang bahasanya. Ya, jadi beban. Jadi kalau memang dia tidak bisa melaksanakan karena memang tidak kemampuannya, nggak apa-apa, nanti dilaksanakannya setelah mampu. Oleh karena itu kalau dikasih amanah oleh seseorang, kalau memang tidak bisa jangan mengatakan bisa. Kalau memang tidak mampu jangan mengatakan mampu. Karena kalau Anda khianat atas amanah tersebut maka dosa, dicap sebagai orang munafik. Karena tandanya orang munafik itu adalah tidak amanah. Nah, amanah ini dalam berbagai macam hal. Umpamanya Anda disuruh undang orang, itu undang ya fulan ya, nanti saya undang. Nggak Anda undang, berarti Anda nggak amanah. Akhirnya orang yang nggak diundang itu, yang mau diundang itu bisa marah kepada tuan rumah. Kenapa kamu nggak undang saya? Saya sudah undang kok. Berarti fulan ini nggak amanah, nggak menyampaikan permintaan saya. Jadi amanah ini bukan masalah uang atau jabatan, yang lainnya juga. Jadi kalau Anda disuruh undang orang, disuruh menyampaikan salam, itu termasuk amanat yang harus Anda sampaikan. Makanya kalau memang mampu terima, tapi kalau memang nggak mampu atau nggak bisa jangan diterima. Insya Allah kalau bisa, kalau mampu, insya Allah saya sampaikan, saya kerjakan seperti itu. Jangan iya, jangan siap. Nah ini bahaya. Jadi dilihat dulu kalau memang Anda nggak mampu, kerjakan suatu saat jika mampu. Kalau memang di awal memang nggak mampu, ya itu memang amanat harus di depan. Ya katakan tidak mampu, jangan mengiyakan. Karena kalau kita sudah terima amanat, harus wajib kita jalankan. Kalau nggak kita jalankan, nanti takutnya dicap sebagai orang munafik. Jadi
Jadi amanat ini berat juga beban, ya. Jangan dianggap ringan. Ya. Kemudian diumumkan, ya, yang pertama, insya Allah besok pengajian rutinan di Masjid Wilono Al-Husna, pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam, yang besok ba'dal maghrib, hari Rabu malam Kamis ba'dal maghrib di Masjid Al-Husna Jalan Wilono. Kemudian insya Allah malam Sabtunya, Jumat malam Sabtu tanggal 28 Agustus, Jumat malam Sabtu pengajian rutin Majelis Taklim Muratibul Haddad Teluk Bayur, pembacaan kitab 20 hadis, ya, insya Allah Jumat malam Sabtu tanggal 28 Agustus, ya, Jumat yang akan datang ini. Kemudian hari Sabtunya acara santunan anak yatim di rumah kita di Jalan Swadaya jam 5 sore, ya, acaranya jam 5 sore. Insya Allah acaranya jam 5 sore hari Sabtu, yaitu pembacaan dzikir Asyura, kemudian ada tausiah sedikit, kemudian santunan anak yatim, takjil, kemudian sholat berjamaah, kemudian makan. Ya, acaranya hari Sabtu sore jam 5. Kemudian ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sedang sakit, yaitu yang pertama saudari Nabilah binti Taufik Al-Jufri yang sedang sakit, kemudian Guru Ahmad bin Almarhum Guru Miskan yang sedang sakit, dan juga untuk Muhammad Rafa Armando Fikroni yang sedang sakit, dan juga mungkin kalau ada keluarga kita, orang-orang kita, anak kita, kawan-kawan kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir wal batin. Allahumma ajil syafi wa afiyat dan maghfirah syifa ila syifau syifa la yughadiru saqaman wa alaman bismillahirrahmanirrahim wa ala nabi bisyaril Fatihah. Ya Rabbi ya Sayyidi Surah Muslim Surah Al-Ladina Al-Ladina Kemudian ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia. Yang pertama meninggalnya Al-Habib Basi bin Tohir Ba'akil Surabaya, dan juga atas meninggalnya Syarifah Mahani binti Salim Al-Jufri, dan juga meninggalnya atas Muhammad Basim bin Basim. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi wa alaihi Fatihah. La
hampir 120.